semuanya, para netizen, para tribuners. Ini ya selamat sore semuanya. Agak kagok kita setelah beberapa 1,5 bulan kayaknya. Ya cukup lama ya, karena memang ada beberapa hal teknis yang perlu dibenahi ya. Oh iya betul sekali ya, ada satu itunya. Ya pasti di hari ini hari Kamis ya. Kamis ya, tanggal 27 Juni tahun 2024 ya. Seperti biasa acara Selamat Sore Medan. Dengan pemandu kita berdua, saya Tiwayuni. Iya, dan saya Truly Oktopurba. Ya, kali ini kita ada 2 berita dahsyat. Iya, yang akan kita hadirkan ke Tribuners semuanya. Iya. Baik, untuk tidak berlama-lama kita langsung mulai saja untuk yang berita pertama ini dari Tanah Karo, Sumatera Utara, yaitu sebuah rumah yang berada di Jalan Nabung Surbakti di Kota Kabanjahe itu terbakar pada hari Kamis dini hari tadi ya. Ini sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, pengamatan Tribun Medan, itu rumah yang berada di persimpangan di antara Jalan Irian dan Jalan Nabung Surbakti itu rata dengan tanah. Rumah yang didominasi itu terbuat dari bahan kayu, terbakar hingga ke bagian dalam. Nah, dari keterangan seorang warga, yaitu Rezeki Maharaza, ia pertama kali mengetahui adanya kebakaran tersebut dari laporan warga sekitar. Ia menjelaskan saat tiba di lokasi, api terlihat sudah membesar dan melalap semua bangunan. Nah, dari warga tadi sudah dikasih tahu bahwa ada kios yang dekat lokasi, tapi ketika berada di sana, saksi mengaku bahwa api sudah semakin besar. Nah, akibat dari kebakaran di dini hari itu menyebabkan adanya korban jiwa sebanyak 4 orang dan merupakan keluarga ya. Ada ayah, ada ibu, ada anak dan juga seorang cucu. Nah, saat ini korban sudah dievakuasi oleh tim Inafis Polres Tanah Karo ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe untuk diambil autopsi. Nah, kemudian rencananya informasi juga keempat korban sudah akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut untuk autopsi lebih lanjut. Nah, seperti apa liputan dari peristiwa kebakaran ini? Mari kita saksikan videonya berikut ini. Jasa kita kucuk sa dalan. Bang, tadi pas kejadian kebakaran tadi jam-jam berapa tadi, Bang? Berkisar apinya mulai itu mungkinan jam 3 kurang, Bang. 3 kurang ya? Iya. Nah, itu kayak mana kondisi, Bang, pas Abang datang? Kalau kondisinya saya tadi memang tidur di rumah, ketepatan tidur di rumah. Jadi datang warga memanggil ke rumah berkisar jam 3. Begitu saya datang ke sini, api sudah marak besar. Besar itu, Bang ya? Iya. Makanya jadi saya juga udah ikut panik, sudah mau membantu, nggak tahu lagi mau membantu apa, gitulah kira-kira, Bang. Tadi gimana, Bang? Damkar langsung datang atau gimana, Bang? Begitu damkar kira-kira 1 jam kemudian dari mulai api terbakar ada setengah 4 lah udah datang damkar. Baru setelah itu datanglah tim Basarnas kira-kira jam 4 lewat. Nah, begitu jam 4 lewat orang itu langsung ke lokasi bikin apa namanya? Polis lain itu, Bang. Jadi periksa jadi ada korban 4 orang, baru mereka langsung evakuasi di situ. Korbannya gimana, Bang? Korbannya meninggal ada 4 orang. Berarti ikut terbakar ini, Bang? Ya, ikut terbakar. Nah, Bang, sebelumnya tadi kita sempat dengar dari warga sempat minta tolong nggak dari dalam nih, Bang? Ada tapi sempat, cuma sebentar aja gitu, Bang. Sudah itu udah nggak ada lagi karena api udah besar gitu. Cuman itu yang kami tahu dari warga sekitar, Bang. Dapat kami jelaskan bahwa memang benar ada terjadi peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kapkaro, terhadap 1 unit warung kelontong yang dijadikan tempat tinggal. Dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis dini hari sekitar pukul 3.30 WIB. Dan atas terjadinya peristiwa kebakaran tersebut mengakibatkan adanya korban jiwa sebanyak. Ya, itu tadi peristiwa kebakaran laporan dari pihak kepolisian ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana perkembangan selanjutnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Nasrul Saragih.
Ya. Halo Ini. Nasrul. Oh, kelihatan nggak ya? Ya, selamat sore Kak Eti dan Bang Tuli serta pendengar sekalian. Nah, ya, bagaimana ini peristiwa kebakaran ini melihat dari cerita yang berkembang ini di luaran, ada kata diduga ini, seperti apa informasi yang berkembang saat ini, bisa disampaikan, Nasrul? Ya, Bang, dapat saya sampaikan untuk informasi awal sendiri, adanya kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah di kawasan Bakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, terjadi pada Kamis dini hari sekira pukul 3 WIB, di mana dari kebakaran ini menyebabkan rumah terbuat dari semi permanen tersebut ludes terbakar hangus semuanya, dan menyebabkan adanya korban jiwa, di mana seperti pemberitaan tadi ada 4 orang yang menjadi korban jiwa, di mana 1 orang ayah, 1 orang ibu, 1 orang anak, dan 1 orang cucu ini, Bang. Di mana 2 orang anak ini masih berusia di bawah umur, di mana 1 orang masih berusia 12 tahun dan 1 orang lagi yang cucu berusia 3 tahun begitu. Dan sampai saat ini memang di lapangan tim lapor dari Polda Sumut sudah melakukan olah TKP untuk mengecek bagaimana kepastian perihal penyebab kebakaran ini yang terjadi pada dini hari tadi. Ya, untuk dugaan-dugaan memang tadi ini banyak tersebar di kalangan masyarakat. Namun memang sampai saat ini belum ada pihak yang bisa memastikan untuk penyebab maupun latar belakang terjadinya kebakaran ini. Nasrul, apakah ada informasi kira-kira berapa lama api akhirnya dapat dijinakkan oleh tim pemadam kebakaran? Halo. Untuk informasi yang saya dapat, api dapat dipadamkan sekira pukul 4.30 WIB, berkisar pukul 4.30 WIB, dan untuk jenazah sendiri bisa berhasil dievakuasi akhirnya sampai ke RSU Kabanjahe itu sekira pukul 6, di mana 4 jenazah tersebut langsung dievakuasi oleh tim Inafis Polres Tanah Karo, dibantu oleh tim pemadam kebakaran Kabupaten Karo untuk menuju ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe begitu, Kak. Apakah ada informasi? Ya. Gimana, Kak? Ya, gimana? Nah, setelah dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe, nampak memang kerabat sudah berkerumun di Rumah Sakit Umum Kabanjahe sejak pagi untuk melihat bagaimana kondisi dari para korban ini sendiri, yang memang seperti yang saya cek tadi juga di lapangan, memang kondisinya sudah sangat memprihatinkan, di mana keempatnya sudah hangus terpanggang begitu ya. Ada informasi kira-kira apa penyebab terjadinya kebakaran? Nah, sampai saat ini tadi setelah ditanya ke pihak Polres mereka juga masih belum dapat memberikan keterangan pasti, karena untuk penyelidikan lebih lanjut diserahkan oleh kepada tim lapor Polda Sumut begitu, Pak. Saat ini tim lapor masih berada di lokasi untuk melakukan pengecekan TKP, Pak. Iya, kalau bahwa terjadinya kebakaran itu diketahui sendiri mungkin oleh warga sekitar itu setelah berapa lama, atau setelah api marak begitu, atau memang sebelumnya sudah diketahui ada tanda-tanda kebakaran seperti itu, Nasrul? Jadi berdasarkan informasi yang saya dapat dari warga sekitar, memang masyarakat tahun itu api sudah besar begitu. Jadi ada beberapa warga yang di sekitar rumah korban memang menyatakan saat itu mereka melihat api sudah cukup besar begitu, Pak. Namun ada juga tadi informasi dari masyarakat jika mengetahui korban, di mana kepala keluarga dari rumah tersebut baru saja kembali ke rumah pada pukul 1 dini hari, namun tak bersama lama setelah pukul 2:30 atau pukul 3 WIB itu api sudah tampak langsung membesar begitu. Selain rumah itu tadi, apakah ada bangunan-bangunan di sekitar yang juga terdampak dari kebakaran ini, Nasrul? Oke, sampai saat ini memang di lokasi hanya bangunan ini saja yang terbakar, Kak, berkisar dengan luas 2,5 meter kali 4 meter begitu, Kak. Dan bangunan ini juga berada di persimpangan, di mana di bagian kanannya itu tidak terdapat bangunan lainnya, namun ada juga di bagian belakangnya ada bangunan, namun tidak terkena luapan api begitu, Kak. Namun di bagian sebelah kirinya itu merupakan bangunan permanen, sehingga juga saya lihat di lokasi tidak sampai merembet ke bangunan-bangunan lain. Apakah pihak kepolisian atau mungkin warga sekitar ada mengindikasikan bahwa itu ada unsur kesengajaan, Nasrul?
sampai saat ini banyak isu-isu yang berkembang di masyarakat, Pak, mengingat si korban ini yang memang kepala keluarga merupakan salah satu rekan jurnalis yang ada di Kabupaten Karo yang bekerja di salah satu media online. Oh ya. Namun sampai saat ini belum ada pihak yang bisa memastikan ataupun masyarakat yang memastikan kalau ini ada dugaan-dugaan unsur kesengajaan begitu ya. Iya ya. Jadi sampai saat ini kita masih menunggu ini ya bagaimana hasil penyelidikan ya, terutama di. Ya, sampai saat ini. Baik, Truli. Udah cukup. Masih menunggu proses penyelidikan dari tim Bitlapor dan juga masih menunggu hasil dari yang dikeluarkan oleh tim otopsi yang ada dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut begitu Pak. Oke Nasrul, terima kasih informasinya ya Nasrul. Oke, Ya, itu tadi kita lanjut ya. Sungguh apa ya, laporan, prihatin juga ya sampai 4 prihatin orang sampai gitu. 4 orang, mengingat ini satu rumah ya, satu Iya. rumah, dan memang kejadiannya jam 3 dini hari. Ya, kita belum bisa dapat kesimpulan apapun ya, apakah ini ada unsur kesengajaan atau memang murni kecelakaan. atau ya kita tunggu saja lah bagaimana hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Baik, Truli, kita Iya, langsung lanjut saja ke mungkin berita masuk ke terakhir berita ya. kedua atau berita yang terakhir. Kita hari ini hanya ada 2 berita yang kita sampaikan ya. Dan Tribuners, penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni membantah adanya kepentingan politik dalam rotasi dirinya ke Sumut. Hal ini disampaikannya menanggapi isu dirinya dipindahkan ke Sumut untuk memenangkan salah satu calon gubernur Sumut pada Pilkada 2024. Ia mengatakan siapa yang menuduhkan isu tersebut harus disertakan dengan bukti. Ia juga menyebut tugasnya sebagai PJ Gubernur akan memastikan bahwa birokrat di Provinsi Sumut wajib bersikap netral menjelang Pilkada. Agus Fatoni meminta masyarakat tidak asal menuduh tanpa ada bukti. Jika ditemukan pelanggaran akan diberikan sanksi. Baik, seperti apa videonya kita saksikan berikut ini. Mungkin seperti apa Bapak menanggapi? Saya harus mengatakan saya netral karena saya ASN. Ke depan silakan awasi dan silakan buktikan keberpihakan saya. Saya pasti akan netral. Pak, mulai di kabupaten sudah ada cewek-cewek dengan salah seorang calon bupati. Siapa yang menuduhkan harus membuktikan. Jadi bukan yang dituduh yang membuktikan, orang yang menuduh juga harus membuktikan ya. Jadi saya tadi pesan jaga iklim kondusif, jangan kemudian kita mengadu domba, menyebarkan berita hoax, kemudian menyebarkan ujaran kebencian. Sumatera Utara ini kita cintai, jangan kita koyak-koyak karena kepentingan yang sesaat. Itu pesan saya. Jadi jangan ikut-ikut, mari kita bersatu padu, dan peran media sangat penting ini. Jadi kalau provokatif, ikut memprovokasi, dampaknya bisa keburukan, ikut berdosa besar. Hati-hati udah. Semua agama mengajarkan begitu. Tapi kalau kebaikan yang diberitakan membuat rukun, aman, damai, dapat pahala. Nah, pilih pahala atau dosa, silakan masing-masing. Pak, terakhir Pak. Bagaimana Pak? Iya, tugas saya selaku gubernur akan memastikan bahwa birokrat di provinsi itu netral. Dan kita semua ikut bersama-sama mengawasi. Media, masyarakat mengawasi, dan itu sudah ada aturannya. Yang tidak netral akan diberikan sanksi. Sanksi apa Pak? Sanksi ringan, menengah, dan berat. Ada tahap-tahapannya. Nah, di kabupaten kota itu tugasnya bupati wali kota. Di provinsi saya mengkoordinasikan juga netralitas ASN di kabupaten kota. Nah, itu pesan kita bersama bahwa ASN juga harus netral, tidak boleh berpolitik praktis. Gitu ya. Tapi secara politik soal seret biasanya bagi pergantian sudah semakin dekat. Ya, kalau memang ada bukti bisa kita berikan sanksi. Jadi kita tidak boleh berasumsi, tidak boleh menuduh tanpa bukti. Kalau ada bukti pasti diberikan sanksi. Kalau terkait dengan pelaksanaan pilkada, sanksinya ada di Bawaslu. Kalau terkait dengan birokrasi, sanksinya ada di pembina kepegawaian. Pembina kepegawaian itu kalau di provinsi gubernur, kalau di kabupaten kota bupati wali kota. Itu sudah tegas, mari kita awasi bersama-sama. Terhadap Bapak sendiri yang Ya, itu tadi. Wawancara Dengan Agus Fatoni, Gubernur penjabat Gubernur Gubernur Sumatera Utara ya. Serah terima jabatan. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan rekan kita dengan
Rehtin ya. Halo Rehtin. Halo, selamat sore Bang Truli dan Kak Edi. Iya, selamat sore Hani atau Rehtin. Gimana isu-isu yang berkembang di luar Hani kira-kira, terutama di kalangan teman-teman jurnalis ya. Pastinya kan kalau ada sesuatu kebijakan yang ini sepertinya tiba-tiba ya. Betul. Ujuk-ujuk gitu ya kan. Sering sekali ya ini pasti terjadi. akan jadi sebuah perbincangan hangat ya. Ini seperti apa isu yang berkembang di luar Hani? Bisa diceritakan? Ya, untuk isu yang berkembang sebenarnya memang banyak pertanyaan ya dari berbagai kalangan Kak untuk pergantian pejabat gubernur Sumatera Utara ini yang memang alasannya sendiri tidak disampaikan secara jelas oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga masyarakat banyak berspekulasi terkait pergantian pejabat gubernur yang secara undang-undang juga harusnya belum habis masa jabatannya, di mana paling lama masa pejabat gubernur itu 1 tahun dan akan diganti gitu kalau sudah melewati 1 tahun atau sampai dilantiknya gubernur Sumatera Utara yang baru hasil pemilihan kepala daerah. Jadi memang banyak isu yang berkembang dan juga banyak juga yang membicarakan bahwa ada hubungannya ini dengan kepentingan politik karena sudah mendekati pilkada gitu, di mana PJ Gubernur Sumut yang baru ini Pak Agus Fatoni dari Kementerian Dalam Negeri, sementara ini kalau isu yang berkembang di luar ya Kak, bahwasanya sementara untuk PJ Gubernur Sumut yang sebelumnya Pak Hasanuddin sendiri merupakan backgroundnya merupakan militer gitu, sehingga ditakutkan akan memiliki hubungan lah dengan salah satu bakal calon gubernur Sumatera Utara saat ini gitu. Jadi karena ada alasan yang jelas yang disampaikan dari Kementerian Dalam Negeri sendiri terkait pergantian PJ gubernur ini, sudah banyak yang bertanya-tanya. Sementara untuk dari pejabat-pejabat eselon 2 sendiri di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak ada yang berani menyatakan terkait apa hasil evaluasi sehingga harus diganti pejabat gubernur dari Hasanuddin ke Agus Fatoni gitu kan. Ya nih, kita kenal juga Pak Hasanuddin ini sebelumnya ketika menjabat cukup aktif bersafari ya dari daerah ke daerah begitu. Saya kira pun beliau cukup dikenal ya, walaupun 10 bulan masa jabatan tapi cukup dikenal masyarakat Sumut, mengingat beliau itu sangat aktif bersafari. Kemudian bagaimana kira-kira Hani terhadap tudingan itu? Ada komentar dari Bapak Hasanuddin terkait? Iya, untuk tudingan itu Pak Hasanuddin sendiri sudah berkali-kali memang sebenarnya berkomentar Kak. Ya. Tapi untuk yang pergantian ini, beliau mengatakan bahwa ini sepenuhnya merupakan kewenangan Kemendagri, gitu, sehingga beliau sendiri tidak bisa memilih dan karena harus ditugaskan di Nusa Tenggara Barat. Dan untuk isu-isu yang berkembang ini, beliau mengatakan bahwa untuk ASN sendiri itu harus netral dan dia akan memastikan seluruh ASN di tempat dia menjabat nanti juga harus netral gitu. Jadi dia membantah isu-isu yang beredar itu Kak. Ya, terkait ini ya Hani, bursa Cagup ini kan semakin mengkerucut akhir-akhir ini ya. Sepertinya akan terjadi head to head juga untuk pilkada ke depan ini. Kira-kira ada nggak komentar-komentar dari dua orang pejabat ini, yang satu mantan penjabat dan yang satu pejabat baru ini? Ada mengomentari soal hal ini? Iya, untuk dari keduanya ini Kak sih dari malam bisa sambut yang dilaksanakan kemarin, mereka tidak ada berkomentar terkait siapa saja yang akan bursa yang akan maju di calon gubernur Sumatera Utara. Dan untuk Agus Fatoni juga yang baru saja dilantik di hari Senin kemarin, dia hanya mengatakan bahwa pilkada juga merupakan agenda prioritas nasional yang harus disukseskan di Sumatera Utara, sehingga dia mengatakan untuk ASN yang jika ketahuan berpolitik praktis akan mendapatkan sanksi. Itu saja Kak. Untuk terkait perpindahan dia dari PJ Sumatera Selatan ke Sumatera Utara, dia juga sempat berkomentar bahwa jika ada yang menuduhkan bahwa perpindahan dia itu syarat dengan kepentingan politik, silakan dibuktikan. Jadi untuk yang menuduh, yang harus membuktikan. Jadi jangan
Beliau mengatakan isu-isu yang berkembang bisa saja berkembang, tapi harus disertakan dengan bukti. Iya nih, selain Pilgub juga ya, Pilkada serentak, kan ada agenda besar juga di dalam waktu dekat ini terkait dengan event PON. Ini kira-kira apa tanggapan Pak Agus Fatoni, langkah-langkah yang akan dilakukan mengingat ini event nasional? Ya, untuk PON sendiri memang sejak dilantik Pak Agus Fatoni sudah melakukan berbagai langkah ya, karena bahkan beberapa jam setelah dilantik Agus Fatoni langsung menemui Menpora gitu Aryo Tejo, dan juga kemarin di hari Rabu 26 Juni 2024 PJ Gubernur Sumut Agus Fatoni setelah mendarat di Sumatera Utara langsung mengunjungi venue PON di Deli Serdang untuk memastikan stadion utama dan juga beberapa venue-venue cabang olahraga PON yang akan dilaksanakan di sana bisa selesai tepat waktu. Dan memang hal ini juga disampaikan Agus Fatoni ketika malam pisah sambut di Rabu malam kemarin. Juga beliau mengatakan di hari ini juga akan menggelar rapat persiapan Pekan Olahraga Nasional perdana yang langsung dipimpin oleh beliau sebagai PJ Gubernur dan sekaligus juga merangkap sebagai Ketua Pengurus Besar PON 2024 ini Kak. Jadi berdasarkan informasi di hari ini juga tadi Pak Agus Fatoni mengunjungi beberapa Forkopimda seperti DPRD Sumut, Kapolda Sumatera Utara, dan juga Panglima Pangdam 1 Bukit Barisan untuk mengundang dan mengingatkan kembali pelaksanaan rapat PON malam ini yang akan dilakukan perdana. Begitu Kak. Oke. Ya, Ruli, iya. ada yang mau disampaikan? Cukup itu aja, cukup ini juga ya, menarik juga sebenarnya mendengarkan ininya ya. Kalau dia padahal kalau katanya nanti ini dikhawatirkan tidak netral karena berlatar belakang militer, padahal yang diduga mencalonkan itu belum tentu lolos ya menjadi calon gubernur karena partainya juga belum jelas. Partainya juga belum ya, karena sekarang tinggal 2 ya, tinggal 2 partai yang diharapkan itu PDIP betul, dan PKS. Keduanya memang sampai sekarang belum ada memberikan. Tapi seperti yang dibilang tadi bahwa ini adalah keputusan dari pusat, jadi kita ngikut-ngikut saja berarti. Iya. Semoga head to head ya. Iya. Satu calon ya. Iya, betul. Baik, oke. Retin, terima kasih untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, selamat sore Bang Truli dan Kak. Iya, oke, baik. Itu tadi laporan terakhir dari jurnalis kami terkait pergantian PJ Gubernur Sumut dari Pak Hasanuddin ke Agus Fatoni. Itu tadi laporan terakhir, itu artinya acara ini harus diakhiri ya. Betul sekali. Saya Eti Wayuni undur diri, dan rekan saya Truli Okto Purba. Ya, kita akan berjumpa pekan depan tentu dengan program yang sama dan berita-berita yang pasti lebih menarik lagi. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali, dan selamat sore.